Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam baca berita bersama Rana kita akan membaca berita tentang uji TNI, uji UU TNI. Karena ketika sebuah undang-undang disahkan, itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dibandingkan dengan konstitusi. Jadi masyarakat secara umum bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi dan mengatakan begini, ini undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi, maka tolong ujilah terhadap konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah undang-undang dasar Republik Indonesia yang sekarang digunakan adalah UUD 1945 dengan berbagai amandemen. Contoh lain adalah UUD RIS Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang 1950. Itu adalah diantara undang-undang yang pernah diterapkan. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi menerima tamu-tamu ini yang ingin mengujikan permintaan ujian, mereka akan mengecek ini undang-undang TNI, lalu mereka akan mengecek undang-undang 1945 dan apakah ini sesuai, karena sebagai undang-undang konstitusi adalah dalam hierarki hukum dia paling tinggi, jadi semua hukum di bawahnya itu harusnya mengikuti yang atas kan. Mana bisa yang bawah tidak sesuai dengan yang atas. Begitu. Dengan begitu, ini ada beberapa pihak seperti ada pihak mahasiswa dari UI. Oh ya, nama saya adalah Rana, saya dari Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi ini adalah satu kampus dengan saya. Maaf saya pilek hari ini. Jadi mahasiswa UI menggugat atas dasar non transparansi. Jadi ketika buat undang-undang, pemerintah itu kan kalau zaman dulu itu kan masyarakat nggak terlibat, itu mereka biasa-biasa saja, mereka ya sudahlah, emang kodratnya pemerintah. Tapi ini sudah zaman modern, kita sudah tahu lebih baik bahwa pemerintah itu bukan majikan, tapi dia adalah mitra atau pelayan publik. Mereka adalah pelayan kita, bisa dikatakan, atau sekedar teman-teman yang menjalankan suatu tugas atas kehendak kita, atas sekedar bagi tugas. Mereka yang melakukan urusan pemerintahan, kita yang melakukan kegiatan kita sehari-hari serta membayar pajak dan sebagainya. Dan kita punya hak untuk mengetahui mereka ini ngapain saja, iya kan? Karena ini kan organisasi besar negara itu, dan kita berhak sebagai anggota dari organisasi tersebut, kita berhak mengetahui para pengurus organisasi ini sedang melakukan apa. Ketika undang-undang ini tiba-tiba dikeluarkan, mungkin dengan alasan-alasan tertentu, memang sengaja dikeluarkan cepat biar tidak ada yang komplain. Ya, itu kan yang terkena dampaknya kita juga. Kita kan bagian dari organisasi ini. Kita marah dong. Kenapa sih kita nggak dilibatkan? Kan bisa saja. Bayangkan kalian menandatangani sebuah kontrak. Kalian tahu kan film-film drama sinetron itu, ketika ada orang yang menandatangani kontrak tanpa dibaca, ternyata wow, ada sesuatu yang tidak dikehendaki. Ini juga sama. Ketika undang-undang dilepas begitu saja untuk disahkan, siapa tahu apa implikasinya. Selain itu, setiap undang-undang itu memerlukan naskah akademik. Maksudnya adalah, yang dimaksud naskah akademik adalah riset terlebih dahulu. Jadi tidak sekedar gue feelingnya pengen beli sate ayam nih, gue beli sate ayam dah. Tapi sebagai negara kan besar, sebuah organisasi, jadi dia harus melalui birokrasi yang mungkin rumit, tapi itu adalah demi keberlangsungan negara, karena negara itu besar. Jadi kalau
ingin makan, dia bikin naskah dulu. Hari ini kebutuhan saya adalah protein sebanyak ini, karbohidrat sebanyak ini, dan lemak sebanyak ini. Maka dari itu pilihannya adalah sate ayam, sate kambing, nasi goreng kambing, dan juga soto. Di antara ini yang paling terbaik adalah sate kambing, sate ayam, begitu. Kalau memang keputusannya adalah sate ayam sesuai naskah akademik itu, maka baru dengan itu undang-undang bisa diangkat dan disahkan. Lah ini naskahnya baru keluar setelah undang-undang sah, jadi nggak bisa diargumentasikan kan. Misal kalau dikeluarin sebelumnya itu bisa jadi ketika ada orang ngebaca, oh ini kayak naskah akademiknya kurang menangkap situasi dalam negara ini deh, lalu diberi komentar dan kritik dan tambahan sehingga bisa disempurnakan atau mungkin diubah atau bahkan ditolak kalau tidak sesuai. Tapi ini langsung disahkan tanpa ada naskah akademik yang disebarluaskan terlebih dahulu lewat biasanya situs-situs pemerintah. Itu adalah salah satu gugatan dari pihak mahasiswa UI. Pihak lain adalah ada 2 karyawan swasta. Sama juga naskah akademik. Transparansi kalian tahu kan? Transparansi itu ini tidak transparan, tapi seperti benda-benda seperti botol aqua ini, botol fit ini transparan karena saya bisa melihat, ya kan? Jadi kita harusnya bisa melihat pemerintah itu. Jangan seperti ini. Kita tidak bisa melihat seolah-olah ada tabir dan pemerintah seperti organisasi bayangan yang kan siapa tahu yang mereka lakukan. Pihak lain adalah salah satu gugatan lain adalah karena jadi gugatan ada selain tentang proses pembuatan undang-undang tersebut yang bermasalah. Kan kalau bisa saja undang-undangnya sendiri itu oke, tapi ketika pembuatannya bermasalah, kalau dibiarin nanti kan kebiasaan nanti. Jadi perlu ada kritik kan. Oke. Jadi selain itu ada tentang isi dari UU, yaitu prajurit aktif boleh menempati jabatan-jabatan tertentu. Saya kurang ingat, saya pernah membaca undang-undangnya tapi saya lupa. Jadi kita percaya saja dengan apa yang ada di koran ini, karena biasanya itu koran itu nulis dengan singkat, dan kalau dibaca secara singkat saja itu bisa kurang akurat dengan isinya. Jadi intinya kenapa kalau tentara aktif menempati jabatan ini tidak baik? Ya kan sebaiknya kan prajurit ya prajurit saja. Orang sudah ada menteri-menterinya dan lembaga-lembaganya yang bertugas untuk menata bagian negara yang lain itu, seperti jaksa, biar jaksa saja dari badan-badan jaksa yang sudah ada, mereka lah yang akan mengatur kejaksaan. Walaupun ada urgensi dari yang isu-isu katakan perang dunia ketiga atau adanya kebutuhan untuk memperkuat militer, mungkin bisa tidak untuk berperang tapi sekedar untuk biar efek menakutkan bagi musuh. Tapi itu pun saya rasa Amerika Serikat pun yang kekuatan militernya begitu besar, jabatan-jabatannya tidak diduduki oleh TNI aktif. Jadi kenapa kita harus begitu? Seharusnya tidak begitu. Tentu ini ada kepentingan politik untuk meletakkan TNI di dalam jabatan politik, tapi seharusnya tidak perlu juga tidak apa-apa kan? Begitu, itulah yang dipersoalkan oleh para penggugat ini. Pasal
Jadi bagaimana bila undang-undang dibatalkan? Ya sudah batal. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Kalau istilahnya adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya tidak pernah terjadi. Jadi pura-pura keputusan kemarin itu tidak pernah terjadi. Beda dengan istilah lain. Misal istilah diubah. Artinya dulu tetap terjadi tapi sekarang diubah. Itu cukup istilah-istilah hukum. Lain kali saja kita bahas. Saya juga bukan mahasiswa hukum ya kan. Ini ada perkara yang diajukan oleh sebuah tim yang berisikan konsultan hukum, advokat, dan peneliti. Jadi seharusnya mereka mengerti ya mereka sedang ngomong apa. Dan yang diajukan mereka adalah perluasan jabatan sipil. Hanya itu. Jadi mungkin karena mereka yang pintar-pintar ya, mereka kan sudah berpengalaman. Mungkin tentang jabatan sipil ini yang paling kuat untuk diperdebatkan kepada konstitusi. Jadi kita lihat saja nanti ya. Juga ada suara-suara untuk menghukum DPR dan Presiden sebanyak 50 miliar dan 25 miliar. Menurut saya ini cukup mengejutkan. Kalau MK berani ya menghukum presiden ya, wow. Mungkin itu cuma untuk biar DPR dan presiden tahu kalau masyarakat itu marah. Saya cuma mahasiswa berumur 20 tahun ya, tapi menurut saya ini tidak akan terjadi karena selain mendapat denda finansial itu juga menjadi efek sosial ya kan. Kalau didenda kan berarti ada istilah mempermalukan atau jabatan kedudukan sosialnya itu seperti terlukai. Bahkan bisa sebel tuh, buset, gue dihukum gitu. Tentu kalian mengerti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.